muslimat Allahi minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinlah mautakum, orang yang akan meninggal di antara kalian ditalkin dengan la ilaha illallah. Hadis dari Imam Muslim. Wa qala, dan Nabi bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin. Rawahu Nasa'i wa Abu Daud. Bacakanlah pada mautakum, orang yang akan meninggal dunia dari antara kalian dengan bacaan surat Yasin. Hadis ini dhaif sehingga tidak diamalkan. Mungkin kalau antum bertanya, loh, kok ada ulama yang kelewatan? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Karena tidak ada orang maksum. Yang maksum terbebas dari kesalahan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mentalkin itu dengan la ilaha illallah. Bukan dengan yang lain-lainnya. Dan bukan dengan Allah, 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 bukan. Jadi dengan la ilaha illallah. Ada sebagian orang memiliki pemahaman, jangan ditalkin dengan la ilaha illallah. Loh kenapa? Soalnya takutnya nanti lagi ngucapin la ilaha mati. Berarti kan dia mengucapkan tidak ada Tuhan. Lo ateis dia. Gitu. Maka jawabannya tidak demikian. Yang memerintahkan mentalkin dengan la ilaha illallah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sesuai dengan perintah Nabi. La ilaha illallah, pelan-pelan dibacakan kepada orang yang mau meninggal dunia. Ayo baca la ilaha illallah, suruh ngikuti. Urusan ternyata baru la ilaha mati, bukan berarti dia di atas ateis. Orang mau meninggal dunia dengan la ilaha illallah, tapi baru la ilaha mati, itu di luar kemampuannya. Itu di luar kemampuannya, karena nyawanya dicabut duluan sehingga mati. Padahal dia mau mengucapin la ilaha illallah. Nah, sekarang kita baca yang berikutnya. Wa tajhizul mayyiti, mengurus mayit, bihuslihi, dengan memandikannya, wa takfirihi, dan mengkafaninya, wassalati alaihi, dan mensolatinya, wa hamlihi, membawanya kemana? Membawanya kemana? Ke makam. Wa dafnihi, dan memakamkannya, fardu kifayah. Jadi kalau di suatu kaum atau di satu kampung telah ada beberapa orang yang mencukupi untuk melakukan pelaksanaan ngurus jenazah ini, maka yang lainnya gugur kewajiban. Tapi kalau nggak ada yang ngurus, atau ada yang ngurus tetapi tidak mencukupi, sehingga dengan segala kesusahannya untuk melakukan pengurusan ini, memakamkannya dengan repot karena dia sendirian misalnya. Coba jangan membawa jenazahnya gede lagi, sendirian. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, sampai nguburin sendirian. Dan hampir tidak bisa memakamkannya. Dosa seluruhnya satu kampung itu. Karena yang dimaksud fardu kifayah adalah ada beberapa orang yang melakukannya dan mencukupi. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Kadang-kadang yang biasa diajarkan kepada kita fardu kifayah adalah kalau ada satu orang yang melakukannya, maka sudah mencukupi yang lainnya. Bukan satu orang. Kalau ada satu orang yang melakukannya, maka yang lainnya gugur kewajiban. Bukan satu orang. Kalau ada jumlah orang yang mencukupi, maka yang lain gugur kewajiban. Ya kalau misalnya ada kewajiban tertentu, satu orang sudah cukup, ya sudah yang lainnya gugur. Tapi kalau mengurus jenazah, satu orang nggak bisa.
Satu orang nggak bisa. Memandikannya juga kadang-kadang satu orang nggak bisa. Kalau jenazahnya kecil barangkali bisa. Kalau jenazahnya gede, memiringkan badannya, gimana? Bagian atasnya dimiringkan, bawahnya kan nggak ikut. Atau bagian bawahnya dimiringkan, bagian atasnya nggak ikut. Nanti begini sendirian, tangannya gini, jatuh bareng nanti. Nggak cukup, jadinya nggak cukup. Nah, jadi fardu kifayah artinya ketika ada jumlah yang mencukupi telah melakukan mengurus jenazah, yang lainnya gugur kewajiban. Antum sudah memandikan jenazah? Sudah pernah? Sudah pernah memandikan jenazah? Ya. Jadi harus bisa semuanya. Bukan sekedar memandikan, mengurus jenazah dari awal sampai terakhir harus bisa semuanya. Di beberapa tempat mengandalkan mudin, enggak boleh. Enggak boleh dalam pengertian semua muslim harus bisa. Dan anaknya lebih utama mengurus daripada orang lain. Anaknya lebih utama. Ya, makanya semuanya harus bisa. Nah, kita lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jenazah. Bersegeralah dengan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilahi. Fa in taku salihatan, jika jenazah itu saleh, jenazah yang baik, fa khairun, maka kebaikan, tuqaddimunaha ilaihi, yang kalian menyegerakan jenazah tersebut kepadanya. Wa in kanat ghaira dzalika, jika tidak demikian berarti apa? Jika tidak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka adalah keburukan yang segera keburukan tad'unahu, yang kalian menyingkirkannya, yang kalian meletakkannya dari pundak-pundak kalian. Jadi ini jenazah gimana? Jenazah itu sunnahnya disegerakan pengurusannya, dari memandikan sampai memakamkan itu disegerakan. Kalau dia jenazah baik, berarti kita menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan. Biar segera dimakamkan, ya. Kemudian setelah orang-orang yang mengantarkannya pulang, malaikat datang menanyain. Apa pertanyaannya? Yang pertama apa? Marabbuka. Yang kedua, madinuka. Yang ketiga, manabiyuka. Pertanyaannya adalah itu. Lo kok sudah tahu? Ya dapat bocoran dari Nabi kan. Nabi kasih tahu. Itu yang ditanyakan. Kalau kemudian bisa menjawab, maka diperlihatkan kenikmatan yang luar biasa, dan datang seseorang dengan wajah sangat rupawan. Siapa kamu? Ana amaluka saleh. Aku adalah amalan solehmu. Jadi antum ngaji seperti ini, bermajelis ilmu, antum berbakti sama orang tua, antum bersegera ke masjid, antum ke masjid sholat jamaah, mendapati takbir pertama bersama imam, antum sedekah, antum menghafal Quran dan yang lain-lainnya, nanti akan dirasakan kenikmatannya yang pertama kali dalam barzah. Amalan soleh akan datang dalam rupa orang yang sangat rupawan. Siapa kamu? Ada amaluka soleh, ditemani oleh amal solehnya. Jadi segera, ini kalau orangnya baik. Kalau orangnya buruk, berarti gimana? Oh disegerakan juga. Ya disegerakan. Loh disegerakan gimana? Orang-orangnya buruk. Disegerakan biar kita orang hidup segera terbebas dari dia orang buruk. Oke? Nah, banyak maka disegerakan. Nunggu keluarganya di mana? Keluarganya di Los Angeles. Kapan datangnya? 10 hari lagi. Jangan.
Jangan, segera ya. Dan kalau misalnya menunggu keluarganya, biar sempat ketemu atau sempat nyolati. Loh, sampai di mana? Oh, tinggal keluar tol. Paling 10 menit, setengah jam atau 1 jam ditunggu. Nah, berarti nggak jauh itu ya. Nah, lanjut. Wa qala nafsul mu'mini mu'allaqatun dainihi hatta yuqba anhu. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini, jiwa seseorang, mu'allaqatun, terikat, bidainihi, dengan utangnya, hatta yuqda anhu, sehingga dilunasin, sehingga diselesaikan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadis Ahmad dan Tirmidzi. Jangan menyepelekan hutang ya. Jangan menyepelekan hutang. Hutang itu diperhatikan. Jangan sampai mati kita bawa utang. Caranya gimana? Biar utang piutang itu terperhatikan, caranya gimana? Caranya gimana? Catat. Jangan tidak dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jangan tidak dicatat. Catat biar tidak mengabaikan. Ana mau sampaikan kepada antum, kadang-kadang orang itu sepele terhadap utang piutang karena dipandangnya kecil. Kalau nilainya besar baru diingat-ingat. Kalau kecil kurang diingat itu ya. Contohnya nggak apa-apa saya sebutkan biar untuk menjadi pelajaran. Ini contoh bahwasanya kadang-kadang orang-orang itu kurang memperhatikan, mengabaikan. Umumnya Robit itu suka-suka membuat gorengan, kadang tahu goreng, pisang goreng, tempe goreng, kemudian ditaruh di situ depan kelas. Teman-teman itu habis ngaji mungkin enak sih habis tiap hari, habis. Nanti dihitung duitnya kurang ya. Kalau 30 gorengan berarti mesti ada berapa harga seribuan? 30.000, nggak nyampe, kurang. Besoknya lagi habis, dihitung duitnya kurang. Besoknya lagi habis, dihitung duitnya lebih. Berarti apa? Ada yang utang bayar gitu ya. Tetapi keseluruhannya kurangnya banyak. Setiap hari kalau misalnya dalam 1 minggu di total kan kurangnya banyak. Memang kadang ada 1 hari lebih. Ya, tapi secara keseluruhan 1 pekan kurangnya banyak, apalagi 1 bulan. Akhirnya saya bilang, sudahlah nggak usah niat jualan. Taruh saja di situ, kalau yang nggak bayar istikhlaskan. Akhirnya nggak niat jualan. Ditaruh, karena selalu kurang. Selalu kurang. Gitu. Kita bilang sama teman-teman gitu ya, Bu ya, jangan ngambil dulu sebelum dipastikan megang duit. Kan kadang-kadang kurang memperhatikan karena mungkin dia lihat kecil 1.000 ya. Jadi ngambil dulu, nanti tak ke atas itu kan. Nah, sambil naik ke atas ngambil dulu gitu kan. Nanti buru-buru kuliah apa misalnya gitu ya. Sehingga nggak turun naruh duit. Gitu. Jadi sekian lama jualan gorengan nggak pernah untung. Untung banyak ya. Tetapi kan itu sudah kita bilang, jangan niat jualan. Niatnya bikin seneng anak-anak itu. Jadi niatnya sudah diubah. Akhirnya dijalin aja terus. Cuma sekarang sudah nggak bisa. Sekarang sudah ya sejak sebelum corona lah. Sejak sebelum corona sampai sekarang sudah nggak bisa. Waktunya udah sibuk. Biasanya bikin-bikin biar buat seneng anak-anak teman-teman mahasiswa. Nah, pernah juga tetangga di situ. Kontrak di situ. Naruh tahu isi setiap hari. Tak tanya, duitnya cukup, kurang. Semoga besok lebih gitu ya. Besoknya naruh lagi berapa biji gorengan. Habis tiap hari habis. Tak tanya, duitnya pas,
kurang. Kasihan sekali. Sampai akhirnya nggak mau jualan. Padahal sabari lu habis kan seneng. Sabari habis itu seneng. Katakan untungnya satu bijinya Rp300. Ya kalau 30 berapa? 9.000 ya? Hah? 9.000 lumayan. Bisa buat jajan anaknya. Tapi setiap hari kurang ya. Akhirnya nggak mau jualan lagi. Nggak mau jualan lagi. Akhirnya ada salah satu teman antum. Dia anak Unesa. Mungkin mau ngajak teman-teman biar nggak gegabah dalam masalah utang. Dia belanja yang harga 500-an, kuenya semuanya 500-an, ada yang 1.000. Ditaruh, dia sama di tempat kita jualan gorengan, ditaruh di situ, ditulis kantin kejujuran. Ya lama-lama jadi capek juga, kurang. Antum tahu kenapa kurang? Sebabnya jelas. Menggampangkan, lebih pasti menggampangkan. Karena nilainya kecil, ngambil-ngambil dulu. Jangan. Hutang itu, nah coba kita baca. Nafsul mu'min, jiwa seseorang, mu'allaqotun, terikat. Bidainihi, dengan utangnya. Hatta yuqdo anhu, hingga diselesaikan. Jangankan orang yang meninggal biasa, orang mati syahid saja, sebaik-baiknya kematian, yang sampai mereka itu mengharapkan agar orang-orang yang masih hidup itu menyusulnya. Kenapa? Karena saking merasakan kenikmatan yang luar biasa dari syahadah, dari kematian syahid. Nah, tetapi orang yang mati syahid terkendala dari kebaikan-kebaikannya gara-gara ada hutang. Apalagi yang meninggalnya biasa. Maka hati-hati itu hutang. Hati-hati hutang. Saya pernah hutang, saya ragu-ragu sudah bayar apa belum, karena saya nggak nyatat. Lebih tak bayar. Meskipun kemudian ada zon, saya sebenarnya sudah bayar gitu ya. Tapi lebih baik tak bayar. Di sananya juga ketika dibayar, lo kok bayar lagi? Lo sudah bayar toh? Sudah apa belum? Gimana sih antum udah berapa belum? Udah bayar. Dan saya punya guru yang hebat sekali. Ibu saya sendiri. Anak mau cerita kepada antum, ini semoga ada manfaatnya. Di kampung, di desa, yang namanya utang itu sesuatu yang perkara besar. Banyak warung-warung bangkrut itu gara-garanya utang. Warung lauk pauk, warung sayur mayur atau toko kelontong itu bangkrut. Banyak yang bangkrut karena utang. Sekarang begini, jualan. Kalau nggak ngutangin, nggak ada orang mau beli. Alah, itu warungnya pelit, nggak mau ngutangin. Akhirnya nggak dibeli. Ketika ngutangin, orang-orang pada menggampangkan. Coba bayangkan, dari beras per kilonya Rp300, sekarang beras kilonya berapa? Gampangannya ngomong 10.000. Sampai sekarang belum terbayar. Dari Rp300. Ya sudah bangkrut lama warungnya. Udah lama. Udah lama bangkrut. Kita pengen tahu kenapa sih bangkrut, rata-rata karena utang. Orang itu benar-benar dalam utang. Nah, Anda mau cerita ibu saya, guru yang sangat hebat. Rahimahullah. Pemikirannya itu sederhana. Kalau saya punya utang, harus segera dibayar. Karena ditunda-tunda juga nantinya harus tetap bayar. Ngapain ditunda-tunda? Itu prinsip. Ya bagi orang yang punya duit gitu ya, bagi orang punya duit kan semacam ini kan bukan sesuatu yang hebat gitu kan. Nanya punya duit kan nggak usah utang ya, beli semuanya cash gitu kan. Tapi bagi orang yang punya duit, bagi orang yang tidak punya duit, prinsip semacam itu hebat sekali. Ya, hari ini nggak ada duit, ya sudah,
utang, belanja beli sayur apa gitu, nanti nggak berani banyak-banyak. Karena takut nanti pas ada duitnya nggak cukup gitu. Jadi belinya sekedarnya. Nah pas ada duit langsung dilunasin. Kalau punya duit ya nggak pernah utang. Utang itu kalau nggak punya duit. Atau duitnya mepet, sementara harus beri lebih, ya baru utang. Semua warung itu berharap ibu saya beli. Semua warung. Warung yang utara, yang selatan, yang barat, yang timur, kan banyak warung di desa. Soalnya kalau punya duit langsung bayar. Saya pernah ikut, saya kecil waktu itu, masih kecil, masih SD, ngikut. Lihat orang-orang pada belanja kan banyak gitu ya, antri. Ada orang sudah ngambilin ini, kan tinggal dimasukkan ke kresek sama penjualnya, ya. Sambil dihitung gitu, sekian gitu. Nah, tapi rata-rata sama penjual ini nggak usah ya. Lu saya butuh, nggak usah, utang sampean sudah banyak. Sekian, itu baru juga nggak lengkap. Utang, catat. Nanti yang lainnya dimasuk-masukkan ke kresek sama pembelinya. Oh ini nggak usah. Lu saya perlu banget, sampai utang udah banyak. Nanti bertengkar, ya wis dimasukkan. Gitu. Itu biasa, nanti bayarnya kurang. Apa nggak bangkrut semacam itu? Bangkrut. Nggak tahu kalau di desa antum ya, atau di kampung antum. Mungkin nggak ada utang-utang ya? Oh, banyak juga. Gimana? Pelanggan-pelanggan masih banyak. Wah, harus didakwahkan. Jangan mudah-mudahnya hutang. Setiap kali kumpul ya nggak setiap kali, tapi sering kali ketika kumpul bersama anak-anaknya, ibu saya itu bilang, pokoknya kalau utang, terus sudah ada duit, langsung bayar. Kenapa? Ya kapan saja mesti bayar, kenapa ditunda-tunda? Wong kapan saja mesti harus bayar, ngapain ditunda-tunda? Mumpung ada duit langsung. Sehingga itu yang menjadi prinsip kita. Anak-anaknya mau prinsip semacam itu. Saya kalau sudah ada uang untuk SPP, bayar. Anak yang di pondok itu kan. Kalau sudah ada uang SPP, bayar. Kecuali kalau kelupaan itu ya. Pokoknya asal sudah ada duit, bayar. Sudah ada duit, bayar. Ya. Nah, antum kalau bisa hafalin. Biar memotivasi antum tidak mudah-mudahnya ngutang. Ya. Karena perkara berat dibawa sampai alam barzah. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Termasuk senior-senior antum ini meninggalkan Thaibah, di antara mereka masih ada yang belum bayar, dan saya hitung sampai 50 juta. Bayangkan itu. Makanya kita berapa menit ini bicara masalah utang. 50 juta. Kita sudah bayar listriknya berat gitu kan. Tetapi kita pengen semuanya maslahat, jadi kita bela-belain. Gimana nggak dikurangi sedikit pun. Kemudian teman-teman mungkin kita nggak suudon, mereka nggak mau bayar, kelupaan, tak perkiraan kelupaan. Ada yang tak telepon, oh iya terima kasih diingatkan, dia langsung transfer 5 juta sesuai dengan utangnya 5 juta. Nah 50 juta kurang 5 juta masih berapa? 45 juta. Ada yang tak telepon, kemudian oh iya nanti, nah berarti kan sudah diingatkan, tak tunggu-tunggu belum bayar juga. Gitu. Nah, jadi hati-hati dengan hutang. Hati-hati. Ya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Wal wajibu fil kafani. Saubun yasturu jami'ahu. Dan yang wajib di dalam kain kafan, dan yang wajib berkenaan dengan kain kafan, saubun, satu helai kain, yasturu jami'ahu, yang menutup keseluruhannya. Keseluruhan apa? Keseluruhan tubuh mayat.
siwa ra'sil muhrimi, siwa selain kepala orang yang ihram. Wajihi al-muhrimati, dan wajah wanita yang ihram. Lelaki sedang ihram meninggal dunia, maka dikafani kecuali kepalanya. Kepalanya berarti wajah dan kepalanya terbuka. Kalau wanita wajahnya tidak ditutup. Kalau wanita ihram maka dikafani selain wajahnya. Kalau lelaki dikafani selain kepalanya. Jelas? Tapi kalau bukan orang yang ihram, orang meninggal biasa, rapat. Dan yang wajib berapa helai? 1 helai. Yang wajib 1 helai. Yang sunnah untuk lelaki 3 helai. Disebutkan apa nggak di sini ya? Tidak disebutkan. Kalau untuk wanita yang sunnah 5 helai. Tapi di sini nggak disebutkan ya. Nah, kita membaca yang ada di sini. Wa sifatu sholati alaihi. Wa sifatus sholati alaihi. Wa sifatus sholati alaihi, dan sifat salat atasnya. Wa sifatus sholati alaihi, dan sifat salat atasnya. Al-awwal ayyakuma fayukabbiru ayyakuma fayukabbira fayaqra'a al-fatihata. Ayyakuma, seseorang berdiri, fayukabbira, lalu bertakbir, fayaqra'a al-fatihata, lalu membaca al-fatihah. Tsaniyan, yang kedua, summa yukabbira, kemudian bertakbir, wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsalits, yang ketiga, summa yukabbira, kemudian bertakbir, wa yad'u lil mayyit, kemudian dia mendoakan untuk mayyit. Fayaqul, dia membaca. Nah, ini diantara doanya yang dinukil ya. Ini diantara doanya dinukil. Saya nggak tahu antum menghafalnya yang mana, karena ada beberapa variasi. Ya. Biasanya antum paling pendek ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu, gitu ya. Nah, lebih pendek. Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'fu anha. Ya, kita thalibul ilmi berusaha menghafal yang selain ini. Kalau mafilo orang wah, semua orang hafal. Wah, saya thalibul ilmi harus ada yang lainnya dengan dihafal. Ya, harus ada yang lainnya yang dihafal. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Nah, ini variasi yang pertama. Allahumma, ya Allah, ihfir, ampunilah, lihayyina, orang yang hidup di antara kami, wa mayyitina, dan orang yang sudah meninggal di antara kami, wasaghirina, dan anak kecilnya kami, wa kabirina, dan orang besarnya kami, wasyahidina, dan orang-orang yang hadir dari kami, wa ghaibina, dan orang-orang yang tidak hadir dari antara kami, wa dzakarina, dan lelaki kami, wa unsana, dan wanita kami. Allahumma, ya Allah, man siapa ahyaitahu, yang engkau hidupkannya, yang kau menghidupkannya, minna, dari kami, fahyi 'alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Waman, dan barang siapa tawaffaitahu, yang kau mewafatkannya, fatwaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah di atas keimanan. Antum apa? Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina. Terus wa dzakarina wa unsana.
Allahumma man ahyaitahu fahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Ayo siapa hafal? Berani berapa menit? Berlomba dengan saya, ayo ngapalin. Ayo. Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna. Oh, enggak ada minanya ya. Wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Oh, sudah hafal. Yuk sekarang bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Nah, kan ada yang lainnya akhirnya. Sebelumnya cuma satu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sekarang yang lainnya hafal. Mas Faiz sudah hafal? Belum. Mas Zain sudah hafal? Lama. Mas Andika sudah hafal? Lama. Mas Cirebon siapa? Fajar? Belum. Lama. Mas Indar? Jarib. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa saghirina wa kabirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitana Allahumma man ahyaitahu minna fahihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Masyaallah. Man yalih? Yalih. Apa yalih? Berikutnya. Yalih. Mas Eko kayaknya ini sudah hafal. Belum. Mas Kahlil kayaknya sudah hafal. Belum. Man yalih. Yalihi. Berikutnya, kalau perempuan yaliha. Yang akhwat ada yang menghafal? Menghafal masing-masing di rumah ya. Suaranya nggak kedengaran. Baik, sekali lagi baca 1, 2, 3. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Kalau yang sudah biasa dihafal bagaimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang biasa dihafal ya. Nah, baik yang berikutnya. Ngapalin satu aja tadi ya. Karena kalau dihafalin semuanya barangkali antum nanti terlalu banyak hafalan. Yang berikutnya kita baca.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madghalahu wazzilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Saya menghafal yang lebih panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madghalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Nah, mau diterjemahkan kita nggak usah ngapalin yang ini. Yang tadi, yang pertama yang sudah dihafal. Kecuali kalau antum ada kesempatan ngapal. Sebenarnya thalibul ilmi itu banyak yang harus kita raih, banyak bisa kurang waktu ya, banyak. Mau ngapal ini mau cari waktu, mau ngapal ini cari waktu. Nah, kira-kira kalau benar-benar thalibul ilmi, kira-kira sempat main game apa enggak? Enggak sempat main game. Kenapa ada thalibul ilmi main game? Thalibnya enggak beneran thalib tuh. Ya, thalibnya enggak beneran thalib. Nah, jangan main game. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu sayangilah dia, wa'afihi maafkanlah dia, wa'fu anhu ampunilah dia, wakrim nuzulahu muliakanlah keberadaannya, wasi' madghalahu dan jembarkanlah tempat masuknya. Ini mudkhalahu ya, wasi' mudkhalahu. Allah alam yang lebih pas mudkhalahu apa madkhalahu. Wasi' madkhalahu, wasi' mudkhalahu dan jembarkanlah atau jembar, luaskanlah tempat masuknya. Waghsilhu bil ma'i, mandikanlah dia dengan air, wathalji dan es. Dimandikan dengan es. Wal barad dan embun. Wal barad artinya dingin. Dimandikan dengan dingin. Dimandikan dengan embun. Wanakihi dan sucikanlah dia minad dunubi dari dosa-dosa kama sebagaimana yunaqqa disucikan as-saubu baju al-abyadu yang putih minad danas dari kotoran. Baju putih ada kotoran. Dihilangkan kotoran itu jadi putih lagi. Jadi gambarannya seperti itu, memohon agar dosa-dosanya diampuni. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami pahalanya. Wala taftinna dan janganlah engkau fitnah kami ba'dahu setelahnya. Waghfir lana walahu dan ampunilah kami juga ampunilah dia. Nah, yang dapat yang di awal aja dulu. Paling enggak sebelum antum pulang ke kamar sudah ngapal ya. Kalau belum ngapal nggak boleh pulang. Belajar pakai target itu bagus. Saya kalau belum hafal ini nggak tidur. Nah, nanti tertuntut nggak boleh tidur ketika kecuali hafal. Saya menulis pun begitu, nulis. Wah ini kurang ini satu paragraf. Sebelum satu paragraf lagi nggak boleh tidur. Sudah satu paragraf tidur. Ya. Jadi kita aktivitas kalau dengan target itu enak. Kalau tidak dengan target ya asal jalan. Jadinya orang asywa'iyan. Kalau dibiasakan sejak muda kayak antum, sebenarnya dengan target, terprogram, bagus. Nanti sampai tua, bagus. Tapi kalau asal jalan, biasanya asal jalan, ini asal jalan aja. Ya semuanya asal jalan. Nggak bagus. Nah, kita lanjut. Wa in kana saghiran, jika dia anak kecil, qala ba'da du'a, qala maka seorang membaca ba'da du'ail am, setelah doa umum,
Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalat Ibrahim waqihi birahmatika 'adzabal jahim. Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalat Ibrahim waqihi birahmatika 'adzabal jahim. Kalau ini dihafal ya. Kan kalau pas mayitnya anak gimana kalau nggak hafal? Nyolati. Doanya apa enggak? Belum. Oh, ngapalin dulu. Nah, pernah terjadi ada jamaah kita anaknya meninggal. Bayi baru lahir sehari meninggal. Lalu kita nyolati. Wah ribut. Sudah hafal. Belum. Pada ngapalin. Soalnya belum hafal ya. Maka ada yang untuk dewasa tadi udah hafal ya. Untuk anak-anak dihafal juga. Mau ngapal sekarang? Mau ngapal sekarang? Yang tadi sudah hafal apa belum? Kalau tadi belum hafal masa ngapalin yang lainnya. Kalau PR mau ya. Yang datang ditagih ya. Untuk anak-anak. Kita baca bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalat Ibrahim waqihi birahmatika 'adzabal jahim. Sudah hafal? Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salam waqihi birahmatika 'adzabal jahim. Ada yang berapa? Ada yang nanya? Lalu tepat boleh dipulangkan. Yang mana? Yang mana? Terjemahnya. Nah. Ya wis, nanti tunggu jawaban. Ayo baca bareng sekali lagi. Allahumma ja'alhu faradan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika 'adzabal jahim. Man hafidha, saya sudah hafal. Ya. Yang mana? Yang cepetan? Yang anak. Oh, yang anak. Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika 'adzabal jahim. Kita pelanin sedikit lagi. Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika 'adzabal jahim. Kalau ngapalin 2 sebelum kajian selesai bisa. Yang dewasa 1, yang anak-anak 1, bisa.
Saya ya. Nah, fadal. Ya, sekali lagi 1 2 3. Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa syafi'an mujaban. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa'adzim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika 'adzabal jahim. Allahumma ya Allah, ij'alhu, jadikanlah dia faropon, sebagai pendahulu, liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya, wadhuhron, dan simpanan, wasyafi'an mujaban, dan pemberi syafaat yang diijabai. Nah, karena anak kecil kalau meninggal diharapkan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Allahumma ya Allah, thaqil, beratkanlah bihi dengannya, mawazinahuma, timbangan kedua orang tuanya, wa'adzim bihi, dan besarkanlah dengannya, ujurahuma, pahala keduanya. Keduanya siapa? Orang tuanya. Waj'alhu, dan jadikanlah dia fi kafalati Ibrahim, di dalam pengasuhan Nabi Ibrahim. Waqihi, dan jagalah dia birahmatika, dengan rahmatmu, adzabal jahim, dari azab jahim. Summa yukabbiru, kemudian bertakbir, wa yusallimu, dan mengucapkan salam. Boleh nggak takbirnya 5 kali, 6 kali, 7 kali? Boleh? Boleh? Boleh. Kalau orang tersebut adalah orang yang andilnya besar bagi kaum muslimin, maka lebih dari 4 kali. Sampai 7 kali, boleh? Boleh. Secara umum, 4 kali. Nah. Nabi alaihissalam boleh apa enggak? Enggak tahu ya, saya tengok alaihissalam ya. Di sini enggak ada ya. Kalau enggak ada ya enggak usah. Kalau enggak ada ya enggak usah. Karena ini adalah doa yang muqayyad. Ya, kalau enggak ada enggak usah. Nah.
Saya kalau praktek nggak pernah baca alaihissalam, tapi tadi baca ya. Nggak usah. Kita lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin muslimin yamutu. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, tidaklah seorang muslim mati, fayaqumu ala janazatihi, fayaqumu lalu berdiri, maksudnya menyolati ya. Fayaqumu lalu berdiri, maksudnya menyolati ala janazatihi atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan menjadikan mereka syafaat baginya. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? 40 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada jenazah yang nyolati 40 orang. Yang semuanya, yang nyolati mencapai 40 orang. Yang semuanya tidak ada yang berbuat syirik. Maka akan menjadi syafaat bagi jenazah. Perjalanan kita menghadiri salat jenazah, artinya yang kita lakukan menyolati jenazah, kesimpulan saya, siapa jenazah yang disolat oleh banyak orang? Siapa? Siapa? Yang pertama, ahli majelis taklim. Yang kedua, takmir. Tetapi takmir yang saya jumpai juga takmir ahli majelis taklim. Kita udah menyolati di beberapa tempat, menyolati jenazah. Kesimpulan saya, yang disolat oleh banyak orang itu yang ahli ngaji. Kalau dipikir-pikir korelasinya nyambung apa enggak? Kenapa yang ahli ngaji itu, kenapa yang ahli ngaji, ahli majelis taklim, kenapa ketika meninggal yang nyolati banyak? Itu kenapa? Kenapa? Tapi kalau enggak ahli ngaji, yang nyolati sedikit. Iya, cuma sedikit. Cuma sedikit, tapi kalau ahli ngaji, ahli majelis taklim nyolati banyak. Itu kesimpulan saya. Kira-kira kenapa? Iya, orang ahli ngaji itu ketika mendengar ada orang meninggal dunia, yang dalam pikirannya apa? Kapan mau disolati? Karena dia mau ngejar pahala 1 qirot. Kalau sampai memakamkan 2 qirot. Orang ahli ngaji ini orang yang motivasinya kuat dengan perkara ukhrawi. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia, dia tidak pengen terlewatkan pahala 1 qirot. Kalau sampai memakamkan 2 qirot. Sehingga semuanya berpikiran begitu. Ada orang meninggal dunia. Maka WhatsApp yang beredar, kapan disolati, kapan disolati, kapan disolati. Mohon diberitahukan kapan disolati. Rata-rata begitu. Kemudian tahu mereka disolatinya kapan, mereka udah siap. Banyak sekali. Tetapi kalau orang bukan ahli ngaji, ya berarti teman-temannya juga bukan orang yang bukan ahli ngaji. Berarti teman-temannya juga orang-orang yang bukan ahli ngaji. Ketika mendengar kawannya meninggal dunia, oh meninggal tuh, ya baru tadi makan bakso bareng, itu aja. Meninggal tuh, sakit apa, begitu aja. Jadi tidak sampai bertanya kapan disolat, tidak sampai bertanya. Misalnya ketika purnawirawan yang di angkatan laut, beliau ahli ngaji, kayaknya nggak pernah kelewatan ngaji. Di Ibrahim ada pengajian selalu hadir, di mana-mana selalu hadir. Yang nyolati banyak sekali. Masjidnya penuh. Dan ibu-ibu sendiri sudah nyolatin di rumah yang datang-datang duluan. Kemudian yang di Rungkut bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi. Meninggal, masjidnya penuh. Yang mengiringi banyak sekali ke makam. Beliau ahli ngaji. Ahli ngaji. Termasuk mu'alaf
yang etnisnya Cina yang di Kenjeran. Dia masuk Islam, Masya Allah ya, nikmat dari Allah. Enggak lama meninggal. Masjidnya penuh. Karena setelah masuk Islam, dia ngaju kemana-mana, ngaju kemana-mana. Kita suka-suka jumpa dia ngaji. Ya, sekarang pilihan kita. Kita pengen yang nyolati banyak apa sedikit? Kita nyolati banyak. Kalau kita pengen nyolati banyak, jadilah ahli ngaji. Dan kita semangat kalau ada orang meninggal dunia, kita datengin. Makanya kan ketika ada orang meninggal dunia, saya sempat nelpon Fahri, nelpon gitu ya. Nggak nyambung. Nyambungnya pas sudah selesai nyolatin ya Pak ya. Jadi saya suka suka ini apa namanya, ngasih tahu ada orang meninggal dunia, siapa yang bisa nyolatin. Karena kita berharap nanti yang nyolatin juga banyak. Kan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita senang nyolatin jenazah, insya Allah yang nyolatin kita banyak. Ya. Sedih sekali. Keluarganya juga sangat sedih tentunya. Ketika ada keluarganya meninggal, itu yang nyolatin cuma sedikit. Apalagi nggak nyampe 40. Kalau lain ketika corona ya, orang juga kita serba bingung. Terus terang saya itu bingung. Apa namanya, mau datang nyolati, tetapi tarik ulurnya kayak gitu, jangan, nggak apa-apa, jangan. Akhirnya nggak datang. Tetapi kalau yang sempat kita tahu kita datang, sempat kita tahu dan memungkinkan datang. Ketika Ustaz Nusul wafat, rahimahullah ta'ala, itu kan malam-malam. Jam berapa? Jam tengah satuan ya. Nggak bisa kita. Tapi ketika Ustaz Mamar Rusdiawan, wah kita kontak-kontakan. Di mana akan disolati? Awalnya akan disolati di Masjid Ibrahim. Wah udah pada ngumpul Masjid Ibrahim itu. Mau disolati di halamannya. Jadi ketika bulan datang mau dibelokkan Masjid Ibrahim itu. Kita akan solati di halamannya. Tapi ternyata berubah. Akan disolati di daerah makam. Ya sudah berangkat sana, pada duluan berangkat. Jadi sebelum dimakamkan kita minta sama tim pemakaman atau juru makam, kita mau sholatin dulu, berjejer di jalan. Bareng di situ dengan para yang lainnya, Ustaz Fadlan, Ustaz Salim Wadim. Karena kita mendengar dan memungkinkan kenapa nggak datang. Nah, ketika Ustaz Abdul Haris, wah, kita memungkinkan, kita kontak-kontakan dengan Ustaz Ahmad Sabik di Al-Furqan. Kontak-kontakan, akhirnya kita kondisikan, ambulan berangkat ke Gresik. Nah, kita juga kontak-kontakan dengan Bang Khalid Bawazir. Kita berangkat, tetapi nggak bisa bareng, jalan sendiri-sendiri, ketemu di sana. Dan alhamdulillah bisa dibelokkan. Jadi dibelokkan ke Al-Furqan itu boleh. Kita permisi ke Satgas Kofi, boleh dibelokkan. Disolati di halaman Al-Furqan. Banyak sekali yang nyolatin. Karena seluruh santri kan nyolatin. Yang ikhwan dan akhwat. Jadi apa namanya? Ya terhibur kan gitu, terhibur ketika yang nyolatin banyak. Sampai sini dulu ya. Sudah siap bukunya untuk vocabulary, sudah siap? Sudah, masing-masing sudah bawa buku? Ya belum dimulai. Ini sudah bawa buku. Sudah yang lainnya? Sudah yang lainnya? Belum semuanya? Anak belum memulai kalau belum. Sudah semuanya? Belum semuanya? Akhwat di rumah coba ditanya, sudah semuanya siap buku? Ya wis tak mulai sekarang. Yang belum bawa buku nanti nyusul ya. Nah, kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama. Oh, itu punya buku banyak. Ya dibagi. Jangan pindah-pindah ya satu buku ya. Mahlan. Mim, ha, lam alif. Mahlan. Mahlan. Mahlan itu artinya pelan-pelan. Nggak usah gerusa-gerusu. Mahlan ya akhi. Mahlan ya ukhti. Untuk akhwatan ya ukhti. Nggak usah gerusa-gerusu. Mahlan. Mahlan ya akhi. Mahlan ya ukhti. Udah tulis. Mahlan.
Pokoknya setiap hari kita akan kasih kalau nggak 1-2. Siapin bukunya, jangan ganti-ganti buku, ya Mas Zen, jangan ganti-ganti buku. Ya, Mas Ahmad Palembang, bisa bikin pempek nggak? Nggak bisa. Orang Palembang nggak bisa bikin pempek, dipertanyakan ke Palembangannya. Jangan-jangan bukan asli Palembang. Asli? Asli? Oh, nggak asli ya. Nah, mahlan, mim, ha, lam, alif, mahlan. Mahlan ya akhi. Antum bilang 1, 2, 3. Mahlan ya akhi. Ana bilang qallidu sawiya. Artinya ulangi bareng-bareng. Qallid atau taklid. Nah, qallidu sawiya. Ulangi bareng-bareng. Sawiya bareng-bareng. Qallidu sawiya. Mahlan. Mahlan. Mahlan ya akhi. Mahlan ya ukhti. Nah, itu aja, satu aja. Nanti antum praktekkan ya. Kalau temannya buru-buru, mahlan ya akhi. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad nulis juga di rumah ya. Fadhol ikhwah. Jazakallahu khairan Mas Indar.